Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MSI. Izin memperkenalkan diri, nama Wulansari, NPM 21030111095, jurusan Ekonomi Syariah, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui atau Arabi yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk di bidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah di sekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir. Atas keberhasilan dalam menguasai wilayah-wilayah yang di luar wilayah Jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai A Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu. Di antaranya pendirian lembaga Baitul Mal, pajak kepemilikan tanah atau kharaj, dan zakat. Yang ketiga ada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozny, Karman, dan Sistan. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Khalifah Utsman bin Affan mengambil satu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pembayaran bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Pada khalifah sebelumnya, ia
tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin di setiap selesai melaksanakan salat berjamaah. Memasuki paruh kedua kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya atau terkesan nepotisme, telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Yang terakhir ada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar Karamahu Wajhah. Ia menikah dengan putri Rasulullah bernama Fatimah al-Zahra, dikaruniai 2 putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena pada masa-masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antara kelompok. Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh bin Affan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari Da'ar penerima bantuan Baitul Mal atau kas negara. Bahkan menurut yang lainnya, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya, hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan dikit dalam menjalankan keuangan negara. Di antaranya kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada zaman zakat terhadap sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.